Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, bersama Pastor Carolus Patampang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Paulus untuk wilayah Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa, Sobat Insani yang terkasih. Mari kita mulai renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga Roh Kudus-Mu membantu kami memahami sabda-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Marilah kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, dan yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itulah yang terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sobat Insani yang terkasih, hari-hari terakhir ini kita menyaksikan dan bahkan mungkin kita sendiri mengalami dua sikap yang bertolak belakang ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Sikap yang pertama adalah kemarahan, ketakutan, dan kegelisahan. Bahkan kita bisa mempersalahkan pemerintah kita karena mereka kita anggap tidak berhasil mengatasi pandemi ini. Buktinya dari hari ke hari jumlah mereka yang terinfeksi oleh virus COVID-19 menjadi semakin banyak. Sementara sikap yang kedua justru sebaliknya. Ada orang yang menjadi semakin lebih bijak, semakin lebih berhati-hati, dan bisa memahami mengapa semakin banyak ditemukan kasus-kasus baru berkaitan dengan COVID itu. Karena pemerintah, Departemen Kesehatan, dan pihak-pihak yang terkait semakin sering melakukan tracking terhadap penyebaran COVID-19. Antara lain mengadakan tes swab dan berbagai macam usaha untuk mengetahui sampai sejauh mana virus ini berkembang. Terhadap dua sikap yang bertolak belakang ini, saudara-saudari, kita bisa belajar bahwa cara kita memandang sesuatu di dalam hidup ini akan sangat menentukan sikap, perkataan, dan tindakan kita. Pada hari ini, saudara-saudariku, sahabat insani yang terkasih, Penginjil Matius mengingatkan kita mengenai hal ini. Cara pandang kita akan menentukan tindakan kita dalam sebuah peristiwa kehidupan. Para penggarap kebun anggur itu sudah memiliki cara pandang atau sikap yang sungguh-sungguh negatif terhadap pemilik kebun anggur itu. Akibatnya, ketika sang pemilik mengirim utusan kepada para penggarap tidak menerima mereka. Justru para penggarap ini menghukum, melempari dengan batu, menolak bahkan membunuh utusan dari sang pemilik kebun anggur itu. Sebaliknya, sang pemilik kebun anggur juga memiliki cara pandang yang sangat negatif terhadap para penggarap. Ia merasa bahwa ialah yang memiliki kebun anggur itu, dan dengan mudah ia melakukan pendekatan kekuasaan dengan mengatakan, seandainya anak saya yang saya kirim, saya pasti yakin mereka akan mematuhinya. Kenapa? Karena ia adalah anak dari pemilik kebun anggur. Tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Anak pemilik kebun anggur itu tidak hanya ditolak, tetapi dibunuh. Karena mereka menganggap inilah pewaris dari kebun anggur ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diingatkan. Janganlah dengan mudah membuat sebuah komentar. Janganlah dengan mudah bersikap atau bertindak apabila kita terlalu dikuasai oleh kebencian, oleh iri hati, oleh kemarahan. Sebelum bersikap terhadap sebuah peristiwa,
ataupun sebelum kita menilai orang lain, mari kita menentukan cara pandang yang positif, tidak mudah mengadili, bahkan tidak mudah menimbulkan pikiran negatif di dalam hati kita. Mengapa? Karena sekali kita berkomentar atau bersikap terhadap sebuah peristiwa, kita tidak akan pernah mungkin untuk menariknya kembali. Bukankah sejarah telah mencatat, sebagaimana juga diceritakan dalam kisah-kisah Injil, bahwa orang-orang yang membenci Yesus dan yang terlibat dalam usaha penyaliban Tuhan Yesus pada akhirnya menyesali sikap mereka. Bahkan kita pun mungkin sudah pernah mengalami bahwa dalam hidup ini kita merasa malu atau bersalah karena sikap kita yang cenderung negatif terhadap seseorang yang sebenarnya memiliki hati yang lurus, orang yang jujur, orang yang memiliki kebaikan di dalam hidup ini. Maka saudara-saudariku, sobat insani yang terkasih, pikirkanlah, renungkanlah baik-baik segala sesuatunya sebelum kita berbuat. Jangan kita mudah terbawa oleh emosi negatif atau kebencian ketika kita menilai sesuatu. Ingatlah, cara pandang kita terhadap sebuah peristiwa atau terhadap orang lain di sekitar kita akan menentukan sikap kita. Tuhan memberkati saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah, murnikanlah hati kami, sucikanlah mulut kami, dan terangilah pikiran kami, agar kami tidak dengan mudah mengadili sesama kami, melainkan dengan hati yang bersih, membuat penilaian yang baik. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudariku yang terkasih senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.